Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika peminatan kelas 10 mengenai vektor. Nah, soal yang pertama untuk hari ini yaitu jika sudut antara vektor A I tambah J kurang RK dan vektor B RI kurang RJ kurang 2K adalah 60 derajat, nilai R positif yang memenuhi adalah. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita pakai rumus cos sudut antara vektor A dan vektor B. Rumus yang kita gunakan adalah cos alfa akan sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Cos alfa di sini kita ketahui cos sudutnya adalah 60 derajat, maka kita tulis di sini cos 60 derajat sama dengan vektor A nilainya adalah 1 min R, vektor B R min 2 per 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min R kuadrat dikalikan dengan R kuadrat tambah min R kuadrat tambah min 2 dikuadratkan. Nah, cos 60 nilainya sama dengan setengah. Ini kalikan 1 kali R 1 kali min R berarti min R kali min 2 jadinya 2R per ini jadinya 2 tambah R kuadrat dikalikan dengan R kuadrat tambah 4. Nah, berarti ini jadinya setengah sama dengan R kurang R habis, berarti tinggal 2R per, nah ini bisa kita kalikan jadinya akar 2 tambah R kuadrat nanti dikalikan dengan 2R kuadrat tambah 4. Nah, kemudian kita kali silang 4R sama dengan akar 4R kuadrat tambah 8 tambah 4R pangkat 4 tambah 4R pangkat 2. Ini masih dalam tanda akar. Jadinya 4R sama dengan akar 4R kuadrat tambah 4R kuadrat 8R kuadrat tambah 8 tambah 4R pangkat 4. Untuk menghilangkan akar berarti ini kita kuadratkan kiri kanan. Jadinya ini 16R kuadrat sama dengan 8R kuadrat tambah 8 tambah 4R pangkat 4. Nah, kemudian ini kita pindahkan. Jadinya 4R pangkat 4 tambah 8R kuadrat kurang 16R kuadrat tambah 8 sama dengan 0. 4R pangkat 4 kurang 8R kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Ini kita perkecil, kita bagi 4 sehingga diperoleh R pangkat 4 kurang 4R pangkat 2 tambah 4 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan jadinya R kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis jadinya R kuadrat kurang 2 kuadrat sama dengan 0. R kuadrat kurang 2 sama dengan 0. R kuadrat sama dengan 2. Ke R sama dengan akar dari 2. Ini bisa positif. Bisa yang satu lagi min akar 2. Nah, yang kita ambil tadi katanya di soal adalah nilai R positif yang memenuhinya. Berarti maka yang kita ambil di sini adalah R sama dengan
akar 2. Masuk untuk soal nomor 2. Vektor A dan B membentuk sudut alfa dengan sin alfa sama dengan 1 per akar 7. Jika panjang vektor A sama dengan akar 5 dan vektor A kali vektor B sama dengan akar 30, maka vektor B kali vektor B sama dengan, nah di sini kita mengetahui sin alfa sama dengan 1 per akar 7. Sedangkan untuk rumusnya kita pakai cos, sehingga kita harus mencari nilai cos terlebih dahulu. Di sini sin alfa sama dengan 1 per akar 7. Nah, kita buat dulu segitiga siku-siku. Kita buat segitiga siku-sikunya. Oke. Anggap ini alfa. Sin itu adalah demi, depan miring, berarti depannya 1, miringnya akar 7. Sedangkan untuk nilai cos, kita pakai rumus sami, samping miring, berarti sampingnya belum diketahui di sini. Jadi untuk mencari nilai samping, sa kuadrat sama dengan akar 7 dikuadratkan dikurang 1 kuadrat. Berarti ini jadinya 7 kurang 1. Jadi sa sama dengan sa kuadrat sama dengan 6. Jadi sa adalah akar 6. Sehingga kita peroleh cos alfa sama dengan akar 6 per akar 7. Dan baru kita masukkan ke rumus cos alfa sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, cos alfa nilainya akar 6 per akar 7 sama dengan vektor A nilainya adalah vektor A kali vektor B nilainya akar 30 per panjang vektor A diketahui di soal kita tadi adalah akar 5 kali panjang vektor B. Nah, kemudian ini kita kali silang. Akar 30 kali vektor B sama dengan, berarti akar 30 kali akar 7. Akar 30 kali akar 7. Nah, ini bisa kita coret di habis di panjang vektor B sama dengan akar 7. Tadi di soal kita yang ditanya adalah maka vektor B kali vektor B adalah, nah ini akan sama saja dengan panjang vektor B itu sama dengan vektor B dikali dengan vektor B kuadrat itu akan sama dengan vektor B kali vektor B. Berarti ini kita ketahui nilainya akar 7 kuadrat sama dengan vektor B kali vektor B. Jadi ini nilainya sama dengan 7. Vektor B kali vektor B. Maka hasilnya adalah sama dengan 7. Oke, kita masuk untuk soal nomor 3. Diberikan 5 ABC. Oke, gambarnya seperti ini. Oke, kita masuk soal nomor 3. Diberikan 5 ABC. Gambarnya seperti itu. Misalkan vektor U sama dengan TA, vektor V sama dengan TB, vektor W sama dengan TC. Jika P adalah titik berat segitiga ABC, maka TP, vektor TP sama dengan, nah untuk menyelesaikan soal ini, maka yang harus kita lihat adalah garis-garis atau vektor yang diketahui di sini ya. Jadi di sini vektor U sama dengan vektor TA. Di T ke A itu kita namakan vektor U. Kemudian
vektor V sama dengan TB. Jadi T ke B itu kita namakan vektor V. Kemudian vektor W sama dengan vektor TC. Ini sama dengan vektor W. Nah, yang ditanya itu adalah vektor TP. Nih. Nah, ini kita harus mencari terlebih dahulu adalah panjang vektor AB. Vektor AB. Nah, kita lihat di gambar. Vektor AB berarti ini adalah AT ditambah dengan TB. Jadi kita tulis di sini AT, vektor AT ditambah vektor TB. Vektor U sama dengan TA. Sedangkan yang kita ketahui di sini adalah vektornya adalah AT. Berarti ini kita bisa buat sama dengan negatif vektor U tambah vektor V. Kemudian kita cari lagi panjang vektor BC. Berarti B ke C. Saya kita tulis vektor BC sama dengan B ke C berarti BT tambah TC. Kita tulis vektor BT ditambah vektor TC. Vektor BT itu adalah kebalikan dari vektor V. Vektor V TB. Berarti kalau BT itu jadinya negatif V. Ditambah vektor TC adalah W. Kemudian kita anggap vektor BC ini di tengahnya ada titik O. Maka BO, vektor BO bisa kita tulis adalah setengah dari vektor BC. Atau bisa kita tulis setengah dari min vektor V tambah vektor W. Kemudian kita cari panjang vektor AO. A ke O. Vektor AO berarti adalah vektor AB ditambah vektor BO. Ini vektor AB tambah vektor BO. Vektor AB tadi kita peroleh nilainya adalah min U tambah V. Ini min U tambah V tambah nilai vektor BO berarti ini setengah dari min V tambah vektor W. Atau bisa kita tulis min vektor U tambah vektor V kurang setengah vektor V tambah setengah vektor W. Sama dengan min vektor U vektor V kurang setengah vektor V berarti ini jadinya setengah vektor V tambah setengah vektor W. Nah, kemudian kita lanjutkan mencari vektor A ke P. A ke P ini AO merupakan tinggi pada segitiga sama sisi. Maka nilai AP atau tinggi ini AP, nilai AP adalah 2/3 dari tinggi AO. Ini adalah rumus pada segitiga sama sisi untuk titik berat. Berarti bisa kita tulis AP, vektor AP sama dengan 2/3 dari vektor AO. Ini sama dengan 2/3 dari nilai AO min vektor U ditambah dengan setengah vektor V tambah setengah vektor W. Nah, ini jadinya min 2/3 vektor U tambah 1/3 vektor V tambah 1/3 vektor W. Sehingga bisa kita peroleh TP vektor T ke P
vektor TP berarti TA ditambah AP. Bisa kita tulis TP sama dengan vektor TA tambah vektor AP. Jadi vektor TA adalah U, vektor AP adalah min 2/3 vektor U ditambah 1/3 vektor V ditambah 1/3 vektor W. U tambah min 2/3 U berarti kita bisa tulis 1/3 vektor U ditambah 1/3 vektor V ditambah 1/3 vektor W. Atau bisa juga kita tulis menjadi 1/3 vektor U tambah vektor V tambah vektor W. Jadi ini adalah vektor TP. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Diketahui vektor A 4 min 12 min 6 dan vektor B 4 2 min 4 dan vektor C merupakan proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B. Jika vektor D sama dengan 21x memiliki panjang yang sama dengan vektor C, maka nilai dari x adalah, maka di soal ini yang harus kita cari terlebih dahulu adalah proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B, yang mana rumusnya adalah vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B kuadrat kali dengan vektor B. Maka vektor C akan sama dengan vektor A kali vektor B di 4 min 12 min 6 dikalikan dengan vektor B 4 2 min 4 per panjang vektor B dikuadratkan, berarti akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat dikuadratkan lagi kalikan dengan vektor B yaitu 4 2 min 4. Oke, ini hasilnya sama dengan 4 kali 4 16 kurang 24 tambah 24 per akar ketemu kuadrat berarti habis tinggal 16 tambah 4 tambah 16 ini 4 2 min 4. Ke vektor C itu sama dengan di min 24 tambah 24 habis tinggal 16 per 16 tambah 4 20 tambah 16 36 di sini ya 4 2 min 4. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 4 berarti 4 per 9 4 2 min 4. Dikatakan di soal bahwa panjang vektor C sama dengan panjang vektor D. Maka bisa kita cari panjang vektor C 4 per 9 ini dikuadratkan kalikan dengan 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat dan sama dengan vektor D akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah X kuadrat. Nah, ini jadinya 4 per 9 kuadrat berarti jadinya 16 per 81 16 tambah 4 tambah 16 ini masih dalam tanda akar
sama dengan akar 4 tambah 1 tambah X kuadrat. Akar dari 16/81 itu berarti 4/9. Ini jadinya 36 sama dengan akar 5 tambah X kuadrat. 4/9 kali 6 sama dengan akar 5 tambah X kuadrat. Oke, ini coret, sama-sama bagi 3, 2, 3. Jadi 8/3 akan sama dengan akar 5 tambah X kuadrat. Ini kita kuadratkan kiri kanan. Kita peroleh. Nah, ini jadinya 64/9 sama dengan 5 tambah X kuadrat. Ini kali silang, 64 sama dengan 9 kali 5, 45 tambah 9 kali X kuadrat, 9X kuadrat. Jadi 64 kurang 45 sama dengan 9X kuadrat. 19 sama dengan 9X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 19/9. X sama dengan akar 19/3. Maka ini adalah nilai X.